Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, perkataan yang disampaikan kepada murid-muridnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu karena apa? Beban berat karena apa? Kalau Tuhan berjanji memberikan kelegaan, mengapa di ayat selanjutnya kok malah menyuruh pikul laku? Apakah undangan untuk diberi kelegaan dan perintah pikul laku itu tidak bertentangan, tidak kontradiksi? Apa maksud dari firman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu? Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar memahami apa yang Tuhan Yesus katakan secara langsung, supaya kita pun mendapatkan berkat rohani dari Kristus. Jikalau Kristus akan memberikan kelegaan, maka itu pasti diberikan. Bukan cuma janji-janji biasa, bukan, pasti diberikan. Perkataan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Firman Kristus itu adalah kebenaran. Namun sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, mari kita minta pertolongan Allah Roh Kudus supaya Dia berkenan memberikan firman-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, berkenanlah untuk memberikan firman-Mu kepada kami sekalian, agar kami dapat hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Kami membutuhkan anugerah-Mu Tuhan untuk dapat hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum Lose menjelaskan tentang letih lesu dan berbeban berat, Lose mau memberikan cerita begini. Dulu waktu Lose masih kanak-kanak, ya usia TK, SD begitu, Lose hidup di satu kota kecil yaitu kota Lumajang. Rumah Lose itu ada di tepi jalan raya, tapi halamannya sangat luas. Saking luasnya berbatasan dengan sungai. Sungainya tapi sungai kecil. Walaupun kecil, sungai itu sangat deras dan airnya jernih. Setiap pagi, yaitu sekitar pukul 4 pagi atau setengah 5 pagi, Lose itu selalu melihat bapak-bapak penjual kayu bakar. Nah, dulu ini kan puluhan tahun yang lalu ya saudara ya, kalau membawa kayu bakar itu bukan dengan pickup, bukan dengan truk, bukan, tapi dipikul. Saudara tahu, kayunya taruh di depan, belakang dipikul, sehingga bunyinya itu engek. Nah, seperti itu saudara. Itu dibawa oleh beberapa bapak-bapak itu yang membawa kayu bakar lewat di dekat rumah Lose. Dan mereka ketika membawa itu kayunya banyak, yang artinya berat saudara. Yang membuktikan bahwa pikulan kayu bakar itu berat adalah pundak bapak-bapak tadi itu berwarna hitam, berwarna gelap, saking beratnya, dan kapalan kulitnya jadi keras. Tetapi anehnya saudara, ketika bapak-bapak pemikul kayu bakar tadi itu memikul, mereka sambil bersiul, mereka sambil bernyanyi. Dan itu dilakukannya setiap pagi ketika membawa kayu-kayu itu ke kota. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah beban berat itu seperti bapak-bapak pemikul kayu bakar? Atau sebenarnya beban berat itu beban berat yang lain? Sebenarnya kalau kita mau belajar beban berat itu ada dua macam. Yang pertama, memang setiap orang hidup di dunia ini pasti punya beban. Tidak ada orang yang hidup yang tidak punya beban, pasti punya beban. Nah, beban yang ditanggung tiap-tiap orang ini, kalau orang itu bisa menyelesaikan, maka orang itu
disebut bertanggung jawab atas beban hidupnya. Itu yang pertama. Semua orang memperolehnya, semua orang mengalaminya, dan semua orang punya beban hidup dan harus bertanggung jawab. Itu aturannya. Tidak boleh jadi orang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua, ada beban yang disebut beban berat. Apa artinya? Beban yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawabnya, tetapi dengan terpaksa harus dipikul. Makanya disebut beban berat. Contoh ya saudara, seorang anak masih SD sekitar kelas 2, kelas 3, dia bersekolah sambil berjualan gorengan. Ketika ditanya, kenapa kamu harus berjualan? Dia menjawab, karena aku harus bantu ibuku dan bapakku yang sudah tidak bisa bekerja. Loh saudara, anak ini kan harusnya sekolah, tetapi dia harus cari nafkah setelah pulang sekolah untuk beli makanan, beli nasi, beli beras, lalu dimasak, bahkan menghidupi ayah dan ibunya yang sakit. Anak ini punya beban berat. Tetapi sekali lagi, beban berat yang seperti ini sebenarnya bisa diselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara dibantu oleh sesama. Kalau anak ini mau dibantu ya saudara ya, bisa diselesaikan. Kerjasama orang-orang yang baik itu untuk menolong anak ini sehingga dia bersekolah dan akhirnya dia bisa bekerja dengan layak dan benar-benar akhirnya dia bisa menanggung beban yang harus dia tanggung. Tetapi ada beban berat yang tidak bisa diatasi, tidak bisa, bahkan tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Siapapun manusia tidak bisa menyelesaikan, yaitu beban dosa dan salah ajaran. Oh saudara, beban berat seperti inilah yang harus ditolong, dan pertolongannya harus datang dari surga, tidak bisa dari bumi. Kenapa? Tidak bisa ditanggung oleh manusia. Beban berat yang tidak bisa dibayar, beban berat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu beban dosa dan salah ajaran, hanya dapat dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan beban berat seperti ini, yaitu beban dosa dan beban salah ajaran. Karena pemimpin-pemimpin agama, karena orang-orang yang mabuk agama, tidak bisa selesaikan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa selesaikan, yaitu memberikan kelegaan dalam jiwanya. Kelegaan ini sama dengan ketenangan rohani. Saya lagi ya saudara, yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan berikan adalah kelegaan, artinya ketenangan rohani. Semua orang butuh ketenangan rohani, pasti butuh. Apakah dia tahu butuhnya sekarang atau tahunya itu nanti, pasti butuh. Semua orang di dunia butuh kelegaan, butuh ketenangan rohani. Persoalannya adalah orang pakai caranya sendiri, bahkan tidak segan-segan pakai cara-cara manusia untuk mencapai kelegaan itu, untuk mencapai ketenangan rohani itu. Apakah bisa? Bisa, tapi sementara. Setelah itu kembali lagi, tidak tenang lagi, cari lagi caranya manusia. Contoh ya saudara, contoh. Karena seseorang ingin tenang rohaninya, ingin mengalami kelegaan rohaninya, orang pakai jalan pintas. Apa itu? Semedi. Semedi atau meditasi, cari tempat yang tenang, cari tempat yang sunyi, berdiam di situ jauh dari gangguan. Tenang enggak? Tenang. Kenapa? Jauh dari gangguan. Tapi setelah semedi,
Setelah bermeditasi, apakah tenang? Belum tentu. Menghadapi realita hidup, persoalan hidup, dengan segala macam persoalan di dalamnya, apakah bisa tenang dengan cara meditasi atau dengan cara semedi? Tidak bisa. Kan tenangnya tadi karena tidak ada gangguan. Ketika banyak gangguan, apa bisa tenang? Tidak bisa. Karena itu Tuhan tidak memberikan jalan seperti itu. Kalau kamu gelisah, kalau kamu tidak tenang, semedio, meditasio, duduk tenang, bersila begitu. Tidak, Tuhan tidak memberikan jalan seperti itu. Tapi yang Tuhan berikan jalan adalah kelegaan yang bersumber dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri loh yang berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan ketenangan rohani. Mengapa? Tuhan Yesus punya. Cuma Tuhan Yesus yang punya kelegaan ini. Cuma Tuhan Yesus yang punya ketenangan rohani ini. Cuma Tuhan Yesus yang jadi sumbernya. Contoh kedua ya saudara, ketika Tuhan Yesus pelayanan dicatat dalam Injil Markus. Tuhan Yesus pernah dituduh oleh keluarganya tidak waras. Saudara, kalau dituduh yang lain mungkin tidak ada soal. Tapi keluarganya menuduh dia tidak waras. Kalau dituduh tidak waras berarti Tuhan Yesus dituduh kerasukan roh jahat. Saudara, Yesus adalah sumber kelegaan rohani. Yesus adalah sumber ketenangan rohani. Ketika keluarganya, ketika saudara-saudaranya menuduh dia tidak waras, bagaimana caranya Tuhan Yesus merespon? Apakah marah-marah? Apakah ngamuk-ngamuk? Apakah memaki-maki? Tidak. Yesus punya ketenangan rohani. Bagaimana caranya? Waktu itu Yesus tidak jawab. Alasannya banyak. Yang pertama, keluarganya belum tahu siapa Yesus sebenarnya. Yang kedua, waktu itu memang Tuhan Yesus masih pelayanan, belum dimuliakan. Tapi keluarganya baru tahu setelah Yesus bangkit dari kematian. Jadi hari itu tidak dijawab. Yesus gelisah? Tidak. Yesus marah? Tidak. Padahal dituduh tidak waras. Inilah ketenangan rohani. Dirinya waras kok. Dirinya adalah Allah, dituduh tidak waras. Tidak usah gelisah. Milikilah ketenangan dari Tuhan Yesus. Tapi beda saudara. Beda ketika ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang dari Yerusalem itu menuduh Tuhan Yesus itu kerasukan Beelzebul. Katanya dia mengusir setan dengan setan. Yesus diam? Oh tidak. Yesus sudah diam di sini. Ingat ya, kelegaan atau ketenangan rohani ada pada diri Tuhan Yesus. Dijawab. Jawabnya dengan apa? Dengan ajaran, bukan dengan marah-marah, bukan dengan emosi, bukan dengan ngamuk, bukan dengan ajaran. Walaupun tuduhannya itu sangat sadis, saudara. Menuduh Yesus adalah Beelzebul, iblis, penghulu setan. Yesus menjawabnya dengan ajaran. Dapatkah iblis mengusir iblis? Saudara, akhirnya mereka tidak ada yang berani bicara lagi. Yesus menjawab dengan tepat. Bukan gerusak-gerusu, bukan marah, bukan lantas mengumbar emosi, memaki-maki, ngomong kok tidak. Orang yang punya kelegaan, orang yang punya ketenangan rohani tahu persis bagaimana menghadapi orang ini. Bagaimana menghadapi keluarganya, bagaimana menghadapi yang bagian ini dihadapi dengan tepat. Kenapa? Karena Tuhan pegang ajaran yang dari surga. Jadi sekarang kalau kita bertanya bagaimana caranya supaya supaya kalian para remaja ini punya ketenangan rohani, punya kelegaan yang diberikan Tuhan Yesus. Jawabannya ada pada perkataan Tuhan Yesus. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini rahasianya saudara ya. Pikulah
kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan hasilnya jiwamu akan mendapat ketenangan. Di mana? Di dunia ini. Jiwa kita tenang karena kita dapat kelegaan dari Kristus. Karena itu Tuhan mengundang, marilah, tidak dipaksa loh. Tuhan mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ayo datang kepada Yesus. Datang bukan hanya untuk melihat, intip, bukan. Datang untuk jadi murid. Nah, istilah kuk di situ sebenarnya itu sebuah kiasan orang Yahudi untuk mendisiplinkan seorang murid. Pikulah kuk yang kupasang artinya jadilah muridnya Yesus dan pakailah ajaran-ajarannya Yesus. Ketika kita menggunakan dan hidup dengan ajaran Yesus, pasti dapat ketenangan jiwa, pasti dapat kelegaan, pasti dapat ketenangan rohani. Ini yang Tuhan katakan. Semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus, semua orang yang letih lesu lalu datang kepada Kristus, dan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, malam hari ini lo seingin kalian semua, sekalipun engkau masih sangat muda, sekalipun usiamu masih remaja, milikilah ketenangan jiwa, milikilah kelegaan, milikilah kesegaran rohani yang bersumber dari Kristus. Caranya gimana? Pakailah ajarannya. Pakailah apa yang diajarkan Tuhan Yesus, jangan yang lain. Ketika kita ingin lega, ingin dapat ketenangan jiwa, hanya ajaran Kristus yang membuat kita tenang. Mari kita coba menggali persoalan apa sih yang sering terjadi di antara kalian. Yang pertama, pasti kalian pernah berselisih paham dengan orang tua. Ya, bisa disadari kadang orang tua benar, nasihatnya itu benar. Kadang juga ada kelirunya, Gak usah mengakui itu semua. Ketika kalian dimarah, tapi alasannya keliru, bagaimana caranya? Sekali lagi, milikilah ketenangan jiwa, milikilah kelegaan Kristus. Caranya, pegang ajaran Kristus. Artinya apa? Hormat. Tetap hormat. Jangan langsung disambar, jangan langsung orang tua dibentak-bentak, jangan langsung lama, jangan. Sekalipun mungkin hari itu kamu senang bisa melawan, kamu tidak puas, jiwamu tidak akan tenang. Kenapa? Karena kamu tidak memakai ajaran Kristus. Kamu akan gelisah, kamu akan menyesal, kamu akan takut bahwa suatu saat apa yang kamu lakukan itu terjadi pada dirimu. Tidak tenang. Mari, sekalipun masih remaja, sekalipun masih muda, milikilah ketenangan Kristus. Lalu persoalan apa lagi di antara para remaja itu? Biasanya sama saudara, sama adiknya, sama kakaknya. Ada loh adik yang jadi sasaran kemarahan dari kakaknya. Marah sama teman, adiknya jadi sasaran. Marah sama yang lain, adiknya jadi sasaran. Apakah anak seperti ini punya ketenangan? Tidak punya. Apakah anak seperti ini punya kelegaan? Tidak punya. Bagaimana caranya supaya punya? Sekali lagi, pikulaku artinya pakai ajaran Tuhan. Pakai. Marah itu kan tidak boleh sampai menginap. Jangan sampai matahari terbenam. Itu ajaran Tuhan. Artinya apa? Jangan lama-lama, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan tambah jadi. Yang kedua, ingat, dirimu milik Kristus, adikmu milik Kristus. Orang-orang yang percaya Kristus adalah milik Kristus.
Jangan pernah melampiaskan kemarahanmu, emosimu kepada milik Kristus. Kalau kamu melampiaskan berarti kamu marah kepada Kristus. Kalau engkau mengerti ajaran ini, engkau akan tenang. Aku buang saja wis, tidak kulampiaskan kepada siapa. Saudara, ini yang harus doakan. Pandemi ini membawa banyak perubahan. Ada anak yang sekarang malah gampang emosi. Belum dituduh seperti Tuhan Yesus yang dibilang gak waras, yang dibilang kerasukan setan, yang dibilang penghulu Beelzebul. Belum separah itu. Baru soal-soal biasa lah. Ya mungkin makanannya dirabut, mungkin mainannya dirusakkan, mungkin lagi enak-enak main game, HP-nya dimatikan atau disentuh sehingga berupa emosi meledak. Mari remaja Rekewan, miliki ketenangan Kristus, miliki kelegaan, ikuti ajaran, pikul aku yang kupasang, dan belajarlah padaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Saudara, Lose ingat dalam satu peristiwa, Lose pernah ke Bali, ini perjalanan pulang. Kita tahu ya naik ferry, tapi ferry yang lama, bukan yang canggih zaman sekarang. Waktu pulang itu memang menjelang malam, saudara. Angin kencang, ombak kencang. Lose kalau tidak salah berenang. Waktu itu Arwen masih bayi, saudara. Masih bayi, jadi masih digendong. Saudara tahu ketika kapal ini dibawa gini sampai air itu masuk, saudara, semua teriak-teriak. Semua teriak-teriak ketakutan. Puji Tuhan, Lose tidak teriak, tapi langsung cari kayu untuk pegangan sambil berdoa tentu. Lalu ada orang bilang gini, kok pegang kayu? Harusnya pegang besi. Lose bilang enggak, pegang kayu. Lose bilang sama anak-anak Lose, sama Lose Yafet, cari kayu. Pokoknya semua dari bahan kayu pegang sudah. Apapun yang terjadi kita harus hadapi. Tuhan pasti tolong kita. Kalaupun sampai kapal ini pecah, Tuhan pasti tolong kita. Saudara, itu tenang. Menghadapi persoalan, kenapa bisa tenang? Karena dapat tenangnya Kristus. Kenapa tidak pegang besi? Besi di air tenggelam. Kalau kayu mengapung. Bagi orang tidak bisa renang pegang kayu, maka dia tertolong dengan kayunya. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita tahu dan kita mau belajar. Khususnya ajaran Tuhan Yesus. Tenanglah, aku ini jangan takut. Artinya apa? Dihadapi, bukan lari. Terus dihadapi. Tetapi hadapi dengan tenang. Bukan cuek loh saudara. Tenang sama cuek itu beda. Lalu Lose mencoba untuk menggali persoalanmu antar remaja. Sekarang ini kan ya Lose maklum, di antara kalian yang sudah kelas 8, kelas 9 mulai menyukai sesama lawan jenis. Bukan sesama jenis loh ya, sesama lawan jenis. Wajar. Artinya apa? Jatuh cinta. Tetapi namanya orang baru jatuh cinta. Kalau ada yang deketi temen yang lain, marah minta ampun. Dibanting-banting lah barangnya, HP-nya dibanting, dipukul tembok, bahkan kepalanya dijeduk-jeduk. No. Apakah itu pengikut Kristus? Bukan. Orang ini tidak tenang. Tidak tenang jiwanya. Kenapa? Dia tidak pakai ajaran Kristus. Ajaran Kristus itu gimana sih? Kalau kita tahu sebagai remaja, loh dia kan baru pacar, bukan istri. Pacar, bukan istri, tidak boleh dikuasai. Karena itu perlu tahu atau ajaran Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa jadi persoalanmu bukan hanya persoalan dirimu. Kadang-kadang engkau harus menghadapi persoalan yang ada di rumahmu, persoalan orang tuamu, persoalan mama papamu yang mungkin kamu mendengar. Apa yang dapat engkau lakukan? Misalnya harapan Lose adalah semua lancar-lancar. Tetapi bagaimana ketika orang tua mengatakan kita bangkrut, usaha kita turun, rasanya tidak bisa bayar SPP. Gimana?
marah-marah. Gimana sih? Kok nggak bisa bayar SPP? Apakah seperti itu? Jangan. Remaja Regewangi punya kelegaan Kristus. Remaja Regewangi punya ketenangan Kristus. Diam dulu, berdoa, Tuhan tolonglah. Tuhan kasih kekuatan mama papa untuk menjalani. Tuhan kasih kekuatan pada saya untuk tidak mudah mengeluh. Dukunglah orang tuamu, jangan malah marah-marah. Itu tenang. Kenapa? Hormat kepada orang tua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua menjadi para remaja yang tenang, bukan cuek, tenang rohaninya, tenang jiwanya, karena punya kelegaan yang berasal dari Kristus. Bukan sedikit takut, dikit-dikit takut ini, takut itu, takut ini, sehingga kita diajari yang salah iya aja. Bukan, saudara. Balik kepada ajaran Tuhan Yesus. Juru selamat kita, Raja Kerajaan Surga, mengundang kita sekalian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ketenangan jiwa, kelegaan batin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pembelajaran pada malam hari ini. Tuhan berkati para remaja sekalipun mereka masih muda untuk terus menerus mencari dan mendengar ajaran Tuhan sebagai kami, karena kami adalah murid-murid-Mu. Apapun yang kami hadapi dalam persoalan di dunia ini, berikan kami ketenangan jiwa karena kami sudah mendapatkannya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.